Hai Mars, hai Venus, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini aku bakal ceritain tentang salah satu peristiwa yang berada dalam kekacauan Perang Dunia Kedua. Di tengah gejolak dan kekacauan perang saat itu, saat seluruh dunia berada dalam cengkraman konflik yang tak terbayangkan, Jepang mendirikan sebuah unit yang kelak menjadi simbol dari kekejaman yang terorganisir. Pada tahun 1935, di tengah meningkatnya ketegangan di Asia, Jepang mendirikan sebuah unit yang kelak dikenal sebagai Unit 731, terletak di Harbin, Manchuria. Unit ini menjadi pusat eksperimen biologis dan medis yang paling kejam dalam sejarah Harbin yang saat itu berada di bawah kendali Jepang. Harbin sendiri adalah kota yang dingin dan sangat terisolasi, dikelilingi oleh hutan belantara yang lebat. Unit 731 dibangun di atas area yang dijaga ketat dengan kawat berduri, menciptakan kesan yang menakutkan dan mencekam bagi siapa aja yang berani mendekat. Komplek 731 terdiri dari sekitar 150 bangunan, termasuk laboratorium penelitian, ruang perawatan, fasilitas tahanan, dan juga krematorium. Krematorium ini dirancang untuk menghancurkan bukti-bukti kejahatan yang terjadi di dalam kompleks. Mereka digunakan untuk membakar mayat para korban eksperimen, mencegah terungkapnya praktek-praktek mengerikan yang dilakukan di sana. Keberadaan kawat berduri dan penjagaan yang ketat menjadikan area tersebut bagaikan dilindungi penjara yang terputus dari dunia luar. Para tahanan yang sebagian besar adalah pria dan wanita yang ditangkap dari wilayah yang diduduki menjadi subjek eksperimen biomedis yang tidak berperi kemanusiaan. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi latar belakang Unit 731, pelanggaran yang dilakukan dan dampaknya yang mengerikan pada ribuan nyawa manusia pada Perang Dunia Kedua. Kita akan mulai dari latar belakang Shiroishi. Shiroishi adalah dalang atau otak di balik terbentuknya Unit 731. Siapakah dia? Shiroishi lahir pada tanggal 25 Maret 1892 di Kakegawa Prefektur, Shizuoka, Jepang. Ia tumbuh dalam keluarga yang sederhana, menunjukkan minat yang besar dalam bidang sains sejak usia dini. Pada tahun 1910, Ishii masuk ke Universitas Imperial Kyoto untuk belajar kedokteran, di mana ia memperoleh gelar dokter pada tahun 1916. Selama studinya, ia terpapar berbagai teori baru dalam mikrobiologi dan patologi yang membentuk pandangannya tentang ilmu kedokteran. Setelah lulus, Ishii bergabung dengan Angkatan Darat Kekaisaran Jepang sebagai dokter militer. Ia menunjukkan minat yang kuat nih dalam mikrobiologi dan berupaya untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks militer. Pada tahun 1932, Ishii diutus untuk memimpin proyek riset mengenai senjata biologis yang memfokuskan pada potensi penyakit menular sebagai senjata dalam peperangan. Pada tahun 1935, Ishii mendirikan Unit 731 atau yang dikenal Kempeitai nomor 731 yang secara resmi dikenal sebagai Kementerian Perang Jepang, Divisi Penelitian dan Pengembangan Penyakit Menular atau Kwantung Army Epidemic Prevention Research Laboratory. Unit ini berlokasi di Harbin, Manchuria yang saat itu berada di bawah kendali Jepang. Sebagai pemimpin, Ishii mengarahkan berbagai eksperimen medis dan biologis yang kejam terhadap tahanan perang dan penduduk sipil. Di bawah kepemimpinannya, Unit 731 menjadi terkenal karena melakukan eksperimen manusia yang tidak etis dan cenderung kejam, termasuk infeksi penyakit menular dan operasi tanpa anestesi atau tanpa bius. Eksperimen yang dilakukan oleh Unit 731 secara eksplisit melanggar Konvensi Jenewa yang ditetapkan untuk melindungi hak-hak individu dalam konflik bersenjata. Konvensi ini menetapkan bahwa semua tahanan perang harus diperlakukan dengan manusiawi, tanpa penyiksaan atau perlakuan yang kejam.
Namun, unit 731 secara sistematis mengabaikan prinsip-prinsip ini. Pelanggaran yang dilakukan oleh unit ini termasuk eksperimen penyakit menular. Tahanan digunakan sebagai subjek untuk menguji berbagai penyakit menular, termasuk antraks, kolera, dan tifus. Mereka terinfeksi secara sengaja, atau artinya mereka sengaja diinfeksikan penyakit-penyakit ini secara sengaja untuk mempelajari efeknya dan mengembangkan cara untuk menyebarkannya ke musuh. Tahanan seringkali disiksa nih dalam berbagai cara, termasuk operasi tanpa anestesi untuk memahami lebih dalam reaksi tubuh terhadap berbagai jenis penyakit dan cedera. Ini disebut vivisektio. Kekejaman psikologis. Tahanan sering dipaksa untuk menyaksikan kekejaman yang dilakukan pada rekan-rekan mereka dan menciptakan trauma psikologis yang mendalam. Divisi dalam unit 731. Unit 731 memiliki beberapa divisi yang fokus pada aspek-aspek tertentu dari eksperimen biologis dan medis. Beberapa divisi utama yang ada di dalam kompleks 731 itu adalah divisi penelitian medis dan biologis. Divisi ini bertanggung jawab untuk melakukan eksperimen medis dan biologis yang tidak etis sama sekali. Mereka melakukan penelitian tentang penyakit menular, efek dari berbagai jenis bakteri dan virus, serta metode pengobatan yang mereka eksperimenkan. Divisi yang kedua adalah divisi penyakit menular. Divisi ini fokus pada studi pengujian berbagai penyakit menular, termasuk bubonik, kolera, dan demam tifoid. Mereka melakukan infeksi pada tahanan untuk mempelajari dampak penyakit dan mencari cara nih untuk mengembangkan senjata biologis. Jadi penyakit-penyakit yang ada yang sudah mereka gandakan, yang sudah mereka biakkan, itu mereka injeksikan kepada para korban atau para tahanan, atau makan makanan yang sudah terkontaminasi penyakit-penyakit tersebut. Sangat-sangat jahat ya. Yang ketiga adalah divisi farmakologi. Divisi ketiga adalah divisi farmakologi. Di divisi ini, para peneliti berusaha nih untuk menemukan obat-obatan yang dapat digunakan dalam kondisi perang. Mereka menguji berbagai senyawa kimia pada manusia tanpa memperhatikan efek samping yang mungkin ditimbulkan. Divisi yang keempat adalah divisi eksperimen medis. Divisi ini melakukan eksperimen di lapangan untuk menguji batasan fisik manusia. Tahanan seringkali menjadi subjek dari tes penyiksaan seperti pembekuan, jadi mereka dibekukan, mereka dibiarkan dehidrasi, dan exposure pada kondisi-kondisi ekstrim. Divisi yang kelima adalah divisi kesehatan masyarakat. Divisi ini berfokus pada penyebaran penyakit dan dampaknya terhadap populasi yang lebih luas. Mereka melakukan studi tentang epidemiologi dan mencoba menemukan cara untuk menyebarkan penyakit ini melalui air, makanan, atau udara. Divisi yang keenam adalah divisi krematorium. Divisi ini mengelola krematorium yang ada di dalam kompleks 731. Tugas mereka adalah untuk membakar para korban yang sudah tewas karena eksperimen guna menghapus jejak kejahatan yang dilakukan di sana. Unit ketujuh, yaitu unit keamanan dan operasional. Divisi ini bertanggung jawab menjaga keamanan komplek dan mengawasi tahanan. Mereka menggunakan kekerasan untuk memastikan bahwa eksperimen dapat dilakukan tanpa gangguan. Dan divisi yang ke-8, yaitu divisi yang terakhir, yaitu divisi pengujian senjata biologis. Unit 731 juga mengembangkan dan menguji senjata biologis yang dapat digunakan dalam konflik. Eksperimen dilakukan untuk melihat efektivitas senjata tersebut dalam penyebaran penyakit. Intinya, divisi-divisi yang dibentuk di dalam unit 731 yaitu adalah untuk mengembangkan bagaimana senjata biologis ini dapat mereka perbanyak dan dapat digunakan untuk memenangkan Perang Dunia Kedua saat itu. Tapi dilakukan dengan sangat-sangat kejam karena yang dijadikan objeknya untuk menemukan untuk penelitian adalah manusia.
sebagai kelinci percobaan. Ini jelas melanggar hak asasi manusia. Kita belum selesai, kita masih membahas kekejaman yang dilakukan dalam unit 731. Kalau tadi kita cerita tentang divisi-divisi yang ada, kita masuk lebih dalam pada kekejaman yang dilakukan oleh unit 731 yang melampaui batas-batas kemanusiaan. Beberapa contoh kekejaman ini termasuk eksperimen biologis, yaitu infeksi penyakit. Para tahanan dipaksa untuk terinfeksi penyakit seperti pes, antraks, dan kolera. Mereka kemudian diamatin untuk memahami perkembangan penyakit dan efeknya pada manusia. Viviseksio. Para korban seringkali menjalani operasi viviseksis, di mana mereka dibedah hidup-hidup tanpa anestesi atau obat bius untuk mempelajari dampak penyakit pada organ tubuh mereka. Kenapa tidak pakai obat bius? Karena mereka menganggap takutnya nih obat bius kalau disuntikkan ke korban itu mengganggu bagaimana penelitian mereka terhadap penyakit dan perkembangan penyakit itu di dalam tubuh manusia. Jadi mereka benar-benar sengaja tidak mau menggunakan alat bius, obat bius, atau anestesi. Sungguh kejam ya. Kekejaman selanjutnya adalah penggunaan senjata kimia. Unit 731 melakukan pengujian terhadap senjata kimia yang dirancang untuk digunakan dalam perang. Tahanan digunakan sebagai subjek untuk menguji efek racun ini pada manusia. Kekejaman selanjutnya adalah uji coba kuman. Beberapa tahanan diinokulasi dengan kuman berbahaya untuk mengevaluasi potensi senjata biologis yang mungkin digunakan di medan perang. Lalu selanjutnya adalah penyiksaan fisik itu sendiri. Tahanan sering mengalami penyiksaan fisik yang parah, termasuk pemukulan, pemotongan anggota tubuh, penghilangan organ tubuh tanpa anestesi. Semuanya ini mereka lakukan lagi-lagi untuk eksperimen dan memperhatikan bagaimana tubuh manusia bereaksi terhadap sesuatu, termasuk dalam penyiksaan-penyiksaan yang mereka lakukan. Kekejaman lainnya adalah kondisi hidup yang mengerikan. Mereka tuh dipaksa hidup dalam kondisi yang sangat buruk, dengan kekurangan makanan, air, dan perawatan medis. Lagi-lagi hanya untuk melihat apa yang akan terjadi kalau mereka kekurangan makanan, air, dan perawatan medis tadi. Selain itu, mereka juga melakukan tes pembekuan atau hipotermia. Tahanan dicelupkan dalam air es atau dibekukan untuk menguji dampak suhu ekstrim. Karena di Harbin, Manchuria itu suhunya cukup dingin ya, sehingga mereka dibiarkan hidup-hidup di luar tanpa baju sama sekali. Mereka dibiarkan telanjang di udara luar sampai mereka membeku pada suhu ekstrim. Nah, setelah mereka membeku, para ilmuwan ini akan melihat bagaimana prosesnya sampai mereka mulai menggigil, kulit mereka mulai membiru, lalu mereka benar-benar pingsan atau beku gitu ya. Nah, setelah mereka itu beku, mereka kemudian dicairkan kembali dengan memasukkan mereka ke air yang mendidih. Tentu saja hal ini tidak bisa membuat mereka selamat ya, para korban. Tentu saja organ tubuh di dalamnya saja sudah rusak akibat pembekuan tersebut. Ya tentu saja itu akan membuat kulit mereka juga akhirnya rusak ya. Para korban seringkali mengalami juga amputasi sebagai akibat dari kerusakan jaringan. Kekejaman lainnya yaitu adalah pelecehan seksual. Wanita menjadi target pelecehan seksual yang mengerikan, di mana mereka sering kali dipaksa menjadi subjek eksperimen dengan kekerasan seksual yang dialami selama proses tersebut. Agar apa? Agar balik lagi mereka ingin melihat bagaimana reaksi atau respon tubuh manusia jika diginiin, jika digituin gitu ya. Dan ini belum selesai, masih ada lagi eksperimen reproduksi. Ada laporan tentang eksperimen yang dilakukan untuk menjadikan atau menciptakan manusia super atau ras superior, termasuk pemaksaan untuk melakukan hubungan intim dan melakukan pemantauan konsekuensi dari percobaan tersebut.
Dan tentu saja ini adalah pembunuhan sistematis jadinya ya, karena banyak tahanan dibunuh setelah eksperimen selesai dan jasad mereka dibuang untuk menghilangkan jejak. Saya ceritanya aja capek ya, karena ini benar-benar kejam dan cukup menguras emosi. Unit 731 memiliki fasilitas yang digunakan untuk membakar atau untuk membuang para korban secara sembunyi-sembunyi. Unit 731 tidak hanya dikenal dengan eksperimen biologis yang sudah saya bacakan tadi yang dilakukan di laboratorium mereka, tetapi juga karena pengujian senjata biologis yang diciptakan untuk menyerang musuh. Karena ini adalah intinya ya. Jadi setelah mereka melakukan eksperimen biologis pada korban-korbannya, tentu saja mereka akan menciptakan senjata biologis yang sesungguhnya. Salah satu metode yang paling kejam adalah penggunaan bom penyakit. Pada tahun 1940-an, Unit 731 melakukan serangkaian percobaan untuk menciptakan dan menguji senjata biologis, termasuk bom yang mengandung bakteri. Pada tahun 1940, mereka berhasil menciptakan bom yang mengandung Bacillus anthracis atau bakteri penyebab antraks, dan berbagai patogen lainnya. Salah satu misi yang paling terkenal dari Unit 731 terjadi di Harbin, China, ketika mereka melakukan serangan terhadap populasi sipil dengan menggunakan bom penyakit ini. Serangan ini diluncurkan di kota-kota seperti Changde pada tahun 1941, di mana pesawat Jepang menjatuhkan bom yang mengandung bakteri pes. Hasilnya adalah penyebaran penyakit yang cepat di kalangan penduduk tentunya, menyebabkan kematian massal dan kepanikan. Dalam serangan ini, unit-unit Jepang tidak hanya menargetkan tentara-tentara musuh, tapi juga warga sipil yang sama sekali nggak bersalah. Akibatnya, ribuan orang sudah pasti meninggal karena penyakit menular yang dilepaskan. Beberapa korban yang selamat dari serangan ini melaporkan gejala parah dan kehilangan anggota keluarga. Serangan ini dilaporkan menewaskan sekitar 10.000 orang di Changde saja. Penggunaan bom penyakit oleh Unit 731 adalah salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia yang mencolok dan menyoroti sifat brutal dari eksperimen yang dilakukan oleh Jepang selama Perang Dunia Kedua. Aku mah bilangnya ini curang banget ya. Karena sebenarnya di Perjanjian Jenewa itu kan syarat-syarat atau peraturan-peraturan perang itu sebenarnya sudah ditetapkan. Nah, bagaimana akhir dari Unit 731 dan warisannya yang mengerikan? Jadi setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, Unit 731 ini otomatis dibubarkan. Tetapi warisan kekejaman mereka tetap hidup. Meskipun banyak anggota unit tidak diadili, beberapa dari mereka termasuk Ishii melanjutkan hidup normal di Jepang. Hidup normal! Perbuatan mereka bagaimanapun tetap menjadi noda dalam sejarah kemanusiaan. Shiro Ishii, Unit 731 tidak dibunuh setelah Perang Dunia Kedua. Meskipun terlibat dalam berbagai kekejaman dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, Ishii dan banyak anggota Unit 731 lainnya nggak diadilin atau dihukum berat. Sebaliknya, setelah perang, dia dan anggotanya diberikan amnesti oleh pihak negara adik kuasa. Lalu kenapa sih sebenarnya Shiro Ishii ini nggak dihukum? Jadi negara adik kuasa atau Amerika Serikat melihat hal ini mungkin saja menjadi potensi untuk penelitian yang akan mereka gunakan dan kayak pertukaran gitu loh ya. Jadi oke, nggak dihukum, tapi siapa tahu pihak Unit 731 dapat memberikan informasi tentang eksperimen biologis dan kimia yang dilakukan, sehingga dapat berguna untuk program senjata biologis dari negara adik kuasa itu sendiri. Yang kedua, perlindungan rahasia. Jadi anggota Unit 731 ini diberikan perlindungan dari penuntutan sebagai bagian dari kesepakatan untuk menjaga penelitian mereka ini tetap rahasia. Hal ini menyebabkan banyak kekejaman yang dilakukan oleh unit ini nggak terungkap dan para pelaku nggak diadili. Dan yang ketiga, kenapa Shiro Ishii ini nggak dihukum ya, Shiro Ishii dan gengnya, yaitu adalah stigma dan ketidakpastian. Setelah perang, masyarakat Jepang menghadapi banyak trauma dan stigma dari perang.
Banyak orang yang berusaha untuk melupakan kekejaman yang terjadi dan mengalihkan perhatian dari sejarah kelam tersebut. Selanjutnya, alasan kenapa Shiroishi tidak dihukum adalah taktik untuk menyembunyikan keterlibatan. Para anggota unit 731 yang terlibat dalam eksperimen seringkali menyembunyikan identitas mereka dan mengubah nama untuk menghindari penuntutan. Mereka mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa jejak mereka itu tidak dapat dilacak otoritas. Jadi ya di situ juga ya, ingin bagaimana Shiroishi dan gengnya tidak sampai dihukum. Mungkin karena waktu itu mereka masih terlihat baik-baik saja di mata dunia. Dan yang kelima adalah tidak ada keterlibatan internasional yang signifikan. Meskipun ada beberapa upaya untuk mengadili anggota unit 731, namun tidak ada keterlibatan internasional yang cukup kuat untuk mendesak tindakan hukum terhadap mereka. Banyak negara lebih fokus pada peradilan terhadap pemimpin Nazi di Eropa dan kurang memperhatikan kejahatan yang terjadi di Asia. Makanya kita juga jarang dengar tentang case ini kan ya. Lalu bagaimana dampaknya terhadap korban dan masyarakat? Unit 731 menimbulkan dampak yang mendalam pada para korban dan masyarakat. Ribuan jiwa melayang tanpa keadilan dan banyak keluarga kehilangan orang-orang tercinta mereka. Trauma psikologis yang dialami oleh para korban dan saksi kekejaman ini terus-menerus berlanjut hingga hari ini. Banyak survivor masih berjuang untuk mengatasi pengalaman traumatis yang mereka alami. Sementara keluarga yang ditinggalkan berjuang untuk mendapatkan keadilan dan pengakuan atas apa yang terjadi pada orang-orang mereka. Seiring berjalannya waktu, sebagian besar saksi dan korban mulai meninggal dunia, tetapi perjuangan untuk keadilan dan pengakuan terus berlanjut. Oke, itu adalah tadi kisah mengenai unit 731 dan sedikit latar belakang tentang Shiroishi yang merupakan dalangnya. Gimana menurut kalian semua? Kalian boleh komen bagaimana, apakah cerita aku ada yang kurang, apakah cerita aku ada yang salah dan perlu ditambahkan, perlu direvisi. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Ini adalah channel baru di channel cerita, jadi aku mau terus-terusan mencari bahan-bahan yang menarik dan aku bawakan untuk kalian semua. Thank you very much sudah lihat video aku hari ini. See you in my next video. Bye!